Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Sekali lagi nih Bang, saya konfirmasi karena tadi belum buka kamera. Apakah Anda ini seorang muslim? Muslim Bang, muslim. Dari mana kami tahu bahwa Anda seorang muslim sungguhan? Bisakah Anda membunyikan huruf Arab karena itu adalah tanda bahwa seorang muslim? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, itu tandanya bahwa seorang itu muslim. Oke. Apa yang mau Anda bahas Bang? Anda mau bahas tema yang ada di atas kepala saya ini atau Anda mau milih sendiri? Soalnya kalau muslim saya pilihin tema, biasanya semua pada, waduh, surup, kejang, kesetanan. Nah, mungkin Anda mau bertanya saja atau bagaimana? Atau Anda mau saya tanya? Karena kalau muslim saya tanya langsung meninggal biasanya. Silakan. Meninggalkan urusan Tuhan itu Bang. Maksudnya begini Bang, setiap muslim yang saya tanya selalu saja itu belepotan. Begitu loh. Apakah muslim ini sekarang saya suruh berguru saja sama saya? Silakan. Soalnya setiap saya tanya selalu saja meninggal dunia terus, ya kan? Berarti saya bertanya nih bisa ya Bang ya? Boleh, membahas ini boleh, apa saja boleh, silakan. Oke Bang. Satu. Pertanyaan saya satu tuh Bang. Silakan. Pertanyaan saya satu yang pertama, apa namanya? Benarkah ajaran Kristen itu ajaran Paulus? Benarkah ajaran Kristen itu ajaran Paulus? Itu kurang tepat. Tetapi kalau Paulus berpartisipasi mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu tepat. Begitu. Artinya Paulus menjadi salah satu rasul, utusan dari Tuhan Yesus yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus juga untuk mengajar jemaat. Begitu. Karena banyak rasul-rasul lain. Ada Rasul Petrus juga memberikan pengajaran. Semua pengajarannya itu bersumber daripada Tuhan Yesus. Begitu. Oke, yang kedua. Sebentar dulu Bang, begini. Yang saya penasaran tuh begini Bang, kenapa Anda memiliki satu pemikiran bahwa Kristen itu adalah ajaran yang sudah dirubah-rubah oleh Paulus? Ya, dari berbagai sumber Bang. Makanya kan saya harus tanyakan ke Abang ini. Kan Abang kan yang istilahnya Bang kan dari umat Kristiani, dah. Saya selaku muslim, saya pikir wajar toh untuk bertanya, untuk memastikan ini benar tidak, supaya nanti kemudian tapi sedikit cari lagi sumbernya. Sedikit, ini sangat penting. Sebagai seorang muslim, maka Anda akan mendapatkan informasi itu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, betul nggak? Kalau sebagai seorang muslim, keyakinannya kita sebagai Allah sebagai Tuhan tentu belajar dari Al-Quran, hadis, sunnah, ya kan? Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini. Saya kan lagi bertanya nih Bang. Berarti Abang balik bertanya nih. Gini, Anda kan bertanya kepada saya perihal Paulus. Bahwasanya Paulus merubah-rubah atau membikin-bikin ajaran Kristen, betul? Saya kan lagi bertanya tadi kan, saya bertanya itu Bang. Iya, betulkah itu pertanyaan Anda tadi? Ya. Nah, boleh nggak saya perdalam pertanyaan Anda itu begini? Pertanyaannya, pernahkah Allah atau Muhammad membahas Paulus? Pernah, gimana Bang? Anda kan mempermasalahkan perihal Paulus, betul? Jangan setengah-setengah Bang muka Bang. Tanda-tanda Bang sudah mulai malu ini. Nggak malu Bang. Begini, yang menjadi pertanyaannya itu begini. Apakah Allah dan Muhammad pernah membahas, nggak usah menyalahkan ya, membahas Paulus saja pernah nggak? Nggak tahu saya itu Bang. Ini yang susah nih teman-teman. Artinya begini Bang, masa Allah menjadi Tuhan yang pikun karena dia tidak tahu bahwa Paulus merubah-rubah ajaran Kristen? Allah kan nggak pernah pikun Bang. Kalau dia tidak, kalau dia tidak pikun, kenapa dia tidak mengatakan kepada umat Muslim bahwasanya Paulus yang merubah-rubah ajaran Kristen?
Ada tuh bang, ada tuh. Oke, coba sebutkan di mana Allah memberitahu wahai umat muslim. Ada dalam kazana, karikatur, pembahasan Silakan. para ulama dan seterusnya. Itu ada tuh. Makanya kan saya Berarti bertanya Allah kepada adalah abang. ulama. Maksud saya kan gini. Saya kan lagi bertanya sama abang itu tadi itu. Silakan. Nanti kalau muslim ditanya meninggal mereka, apalagi sebentar lagi lapor polisi. Silakan. Tadi Pak, gimana ini? Abang tadi kasih pilihan saya. Tuh, abang Enggak, kasih saya hanya pilihan memperdalam saja pertanyaan itu gitu loh. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke, ya. Yang kedua bang. Yang kedua, ada sumber yang saya baca secara pribadi, ya kan, ada sumber yang saya baca secara pribadi. Kalau Paulus itu dia berguru kepada seorang ulama asal Yahudi. Itu benar tidak itu bang? Gamaliel namanya. Oh ya, itu benar ya. Benar. Terus? Nah, terus ada anggapan ini bang. Ada anggapan lagi. Ada anggapan di dalam Bible itu benar tidak? Ini dan saya konfirmasi saja itu bang. Di dalam Bible sendiri itu mencatat bahwa Paulus itu merupakan musuh dari pengikut Yesus. Adinya. Sebelum gitu. dia bertaubat, sebelum dia berbalik, berubah, justru malah dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tadinya dia seperti itu. Oke. Yang ketiga, ini betul tidak nih bang? Dan sampai orang fitnah saja, bahwa Paulus itu sampai wafat itu dia tidak menikah karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Itu betul tidak bang? Baik, tidak ada satu gambaran di dalam Bible bahwa Paulus itu memang dia menikah. Tidak ada. Saya sepertinya yakin bahwa Paulus memang dia tidak menikah. Nampaknya. Karena dia memang fokus menyerahkan hidupnya, keseluruhan hidupnya itu kepada Tuhan. Seperti itu. Karena hidupnya itu dihabiskan di dalam penjara, banyak dalam penjara. Setelah dia pertama-tamanya dia menjadi orang yang ingin membinasakan umat Tuhan, lalu dia berbalik, akhirnya dia dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ingin dibunuh. Akhirnya dia masuk penjara, akhirnya itu tidak sempat membuat dia itu ingin berumah tangga. Itu kalau keyakinan saya. Dan dia menulis surat juga kepada para jemaat-jemaat, barang siapa yang tidak kuat untuk tidak menikah itu dikatakan harus menikah. Nah, ini banyak menjerat orang-orang yang nekat begitu. Nekat karena terpaksa begitu. Karena banyak ya orang-orang pemuka agama, dia nekat untuk memilih hidup selibat, untuk memilih hidup tidak menikah. Tetapi pada prakteknya di belakang banyak skandal yang terjadi. Seperti itu. Makanya kata Paulus, kalau kamu tidak kuat hidup seperti itu, hidup sendiri, maka menikahlah. Supaya apa? Supaya tubuhmu tidak jatuh dalam dosa. Seperti itu kata Paulus. Oke, berarti saya masih bisa bertanya tuh bang atau? Silakan. Tapi ngomong-ngomong gini, sebentar gini. Kamu sabar dulu. Sedikit dulu, Tamrin. Enggak, kamu salah mengerti. Gini. Iya. Ini bukan kajian agama Kristen. Ini adalah kajian perbandingan agama Kristen dan Islam. Jadi setiap pertanyaan, sedikit bang, biar Anda paham. Nampaknya Anda nggak paham ini forum ini buat apa. Setiap ada pertanyaan ke Kristen, ataupun setiap ada pertanyaan ke Islam, itu harus ada korelasi pembandingnya. Gitu loh maksud saya. Sebagai contoh, Anda ini kan sering mempermasalahkan Paulus. Paulus ini mana nggak ada silsilahnya. Saya masih bertanya dulu nih bang. Belum kita permasalahkan, kita masih bertanya ini bang. Itu namanya buang-buang waktu. Begitu. Gak bisa buang-buang waktu. Kan abang tadi yang membuka. Betul, tetapi maksud saya begini. Maksud saya adalah buatlah pertanyaan yang punya hubungan antara Islam dan Kristen. Contoh misalnya nih, pertanyaannya begini. Menurut agama Islam tidak disalibkan anaknya Maryam. Menurut Kristen disalibkan. Nah, ini baru bisa kita bahas. Kalau Anda bahas misalnya, kalau Anda bahas Paulus berguru kepada Gamaliel, di Quran mana ada Paulus? Gitu loh. Oke, kalau gitu gini bang. Gini, kalau abang bilang soal korelasi itu, korelasi satu yang saya bilang. Yang satu sebagaimana sumber-sumber yang kita baca, yang saya baca, Paulus itu menurut saya itu dia itu hanya penyusup menyatakan diri sebagai Rasul Yesus, ya kan? Kan sebelumnya dia kan seperti itu ya, satu. Musuh. Yang kedua, ajaran Yesus sebagaimana yang diyakini oleh kaum muslimin, ajaran Isa alaihissalam itu khusus hanya untuk Bani Israel. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah ya kepadamu membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya itu dikenal sebagai Ahmad. Ahmad itu ya Muhammad.
Maka ini mulai tatkala ngedit-ngedit Al-Quran ini. maka kan tadi bilang ada korelasi anda. Kita kasih korelasi gimana? Bukan, namanya Ahmad kok kau rubah jadi Muhammad, ini ada saja. Sabar, Silakan. itu kan ada pembahasannya, Bang. Silakan. Sabar Bang. Yang namanya Muhammad. Ahmad di sini adalah Muhammad. Nah, itulah makanya mereka menambah-nambahi. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata inilah sihir yang nyata. Quran surat As-Saff di ayat ke-6. Baik. Ya. Dia bisa Dan ditanggapi? juga sabar dulu Bang, belum selesai nih. Silakan. Sedikit lagi. Silakan. Nanti baru ditanggapi Bang. Dan juga di dalam Bible disebutkan dan dengan jelas sekali bahwa misi Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Coba gimana itu Bang? Tanggapannya silakan Bang. Baik, juga mau belajar. saya tanggapi satu persatu ya. Ya. Jadi inilah yang disebut bahwa umat Islam itu sudah offside. Kenapa saya katakan offside? Begini Bang, setiap argumen yang harus dikeluarkan oleh orang Islam harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran maupun hadis sama sekali tidak pernah membahas yang namanya Paulus. Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, justru Paulus adalah seorang rasul. Iya, belum saya dapatkan tuh Paulus sebagai rasul. Nah, baik, belum dapatkan dia Paulus seorang rasul. Ya. Saya tunjukin ya, Bang. Saya Ya? dia penyusup saja. Penyusup yang mau mensabotase perjuangannya Yesus. Ya, Dalam hal ini nggak bisa. Itu kata umat Muslim. Kalau Allah dan Muhammad Juga tidak berani ngomong ada begitu. tuh, ada dalam pembahasan mereka yang sudah menjadi Muslim. Dalam hal ini mu'alaf itu Bang. Iya, makanya saya bilang Bang, yang benci sama Paulus bukan Allah dan Muhammad. Yang benci sama Paulus adalah orang-orang mualaf. Makanya saya Yang bilang, dibenci itu sikapnya, sebenarnya Bang. Yang dibenci itu sikapnya yang membawa ajaran-ajaran sesat gitu loh. baik, Itu, Bang. Nah, silakan lanjut Bang. baik. Saya akan tunjukkan ya, bahwasanya Paulus itu ada dalam justru menjadi utusan Allah ya. Misalnya kita Tadi juga, buka, baik, kita buka di dalam kitab tafsir surat Yasin ayat 14 ya. Surat Yasin ayat 14, saya coba balikkan dulu kamera saya Bang ya. Oke, biar Anda ini tidak lagi benci kepada Paulus, karena justru ulama-ulama Anda malah justru mendukung Paulus. Oke. Lama mana itu Bang? Aduh, Abang jangan sembarangan lah. Iya, makanya sedang saya bacakan ya. Ini bincang syariah ya, tafsir surat Yasin ayat 14 ya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan Bang. Oke. Nih, jadi di dalam kitab itu dikatakan bahwasanya ada 3 utusan ya. Nih, dalam kisah 3 utusan Nabi Isa untuk Ashabul Qaryah. Edisi ini merupakan bagian pertama dari hancurnya Ashabul Qaryah menurut beberapa kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi ya. Tafsir surat Yasin dikatakan begini. Ya, nih. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan tadi berkata, sungguh kami ini adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, siapa orang-orang yang ini, yang diutus ini? Perhatikan, di dalam menurut Ibnu Katsir dan At-Tabari, mereka bernama Shadiq. Ya, Shadiq, Soduk dan Shalum. Nama-nama ini dari Ka'ab, Wahib dikisahkan oleh Abu Ja'ar, Munas dan seterusnya dikatakan begini. Menyebut Sya'am dan Yahya, sedangkan ulama yang lain berkata Sya'um dan Yohana. Sya'um ini maksudnya Simon Petrus ya dan Yohanes. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Nabi Isa mengutus 2 orang berdakwah di Ashabul Qaryah. Kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan orang tua yang bernama Habib Al-Najjar untuk mengajaknya beriman kepada Allah. Memang kalau Islam nih difitnah semua beriman kepada Allah. Baik. Kebetulan sekali ini ya dikatakan ya dalam tafsir Hanami disebutkan dan seterusnya ya. Perhatikan. Nah, apakah ada nanti di sini Paulus? Ada. Perhatikan ya. Di sini jelas sekali dikatakan bahwasanya utusan yang ketiga itu bernama Bulus atau Paulus. Nih kita lihat ya sebentar. Kemarin sudah kita bahas ini sebenarnya Bang. Cuman karena Anda kemarin nggak nonton sih. Mana ya? Sebentar. Bentar. Sabar. Yang ini bukan sih yang kemarin kita bahas. Bentar ya Bang ya. Sabar, tunggu sebentar. Saya bukakan dulu ini ya. Menurut kitab tafsir
Sabar ya. Aduh, ribet juga ini bang, panjang juga nih bang. Iya, sabar, tenang ya. Yang ketiga ini namanya Bulus atau Paulus. Cuman sama mereka udah dirubah-rubah nih jadi Bulis nih. Kemarin Bulus, sekarang Bulis nih tulisannya nih. Pokoknya mereka harus menyensor ini ya. Karena tafsiran orang-orang Islam ini harus ya disensor-sensor. Sabar ya bang ya. Mana sih sumber-sumbernya kemarin? Kadang-kadang sudah dihilang-hilangin sama mereka ini teman-teman ya. Sudah dihilang-hilangin kadang-kadang sama mereka teman-teman. Mereka siapa itu bang? Ya kalian-kalian orang Islam inilah. Ini bang, bang Bentar, sini, tafsir surat Yasin ayat Ini aja nih, 14. Bentar ya, tafsir. Di dalam tafsir surat Yasin ayat 14. Gini, gini aja bang. Perhatikan ya. Supaya- Ini udah Bang. udah ketemu ini. Ini bang, terlalu Kelihatan lama ya? ini bang. Bang gini bang, oke itu saya sudah baca itu bang sebenarnya Nih. ya. Nah ini saja, saya kasih pertanyaan terakhir Ibn saja. Jurayj mengisahkan dari Wahab bin Sulaiman dan seterusnya ya. Keduanya adalah Syamun, maksudnya Simon Petrus. Yuhana, maksudnya Yohanes. Dan yang ketiga, nama utusan yang ketiga adalah Bulus atau Paulus. Nah ini, ayo. Betul? Iya, gini bang. Bang, sabar lu bang. Ini belum selesai sebenarnya nih bang ini. Terakhir saya bertanya terakhir ini sebelum turun. karena pasti banyak Sekarang yang masih bertanya. berani nggak kamu bilang Nah, Paulus? Bentar, banyak sebenarnya saya mau bahas tentang itu. Cuma kan abang tadi masih Ya, yang mau saya tanya pertanyaan. sama kamu, betul atau tidak bahwasanya di dalam kitab-kitab tafsir ulama terdahulu, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, justru di situ utusan-utusan Nabi Isa itu bernama Syamun, maksudnya Simon, Yohana, maksudnya Yohanes, dan Bulus, yaitu Paulus, betul? Itu harus kita cari lagi tuh bang. Saya belum baca tuh. Tar, saya kasih Heran pertanyaan dengan terakhir, kalian Bang. ini loh, heran. Tar. Selalu Ini- saja kalian ini menyalah-nyalakan Paulus. Mana nih bang? Terakhir nih pertanyaan terakhir bang. Langsung meninggal Ada kalau dari- dijawab. Enggak, saya mau jawab, cuman kan Terus yang abang tadi kedua, suruh saya tadi kan pertanyaanmu ada banyak. Saya Ini jawab sudah nggak fair satu-satu. lagi nih. Ini udah nggak fair nih. Pertanyaanmu kan tadi ada banyak, biar saya jawab satu-satu. Belum terakhir nih saya mau kasih pertanyaan terakhir bang, karena kan banyak yang mau naik juga tuh. Sudah, Bang. silakan. Nah, itu bang, ada tidak perbedaan itu antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus? Nggak adanya di mana? Nggak ada. Ajaran Yesus dan Paulus. Contoh. Contoh yang satu, kalau di ajaran Yesus itu kan Yesus itu adalah Tuhan, tuh, utusan Tuhan. Maksudnya Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus tidak pernah minta disembah-sembah atau kemudian dituhankan. Itu benar tidak bang? Yesus tidak pernah minta disembah-sembah atau dituhankan. Minta disembah-sembah. Begini loh. Yang menjadi keheranan saya dengan orang muslim ini, kenapa Yesus harus minta disembah-sembah seperti Allah? Karena di dalam pikiran kalian itu, kenapa Allah disembah? Ya karena minta disembah. Kalau nggak minta disembah, ya jangan disembah, kan gitu. Masalahnya begini, Bang. Di Berarti dalam beda dong dengan ajaran Paulus bang. saya lagi jawab, lari kemana-mana dia ini. Maksudnya kan itu bang. Maksud saya begini, Tadi kan saya bilang ada 10 kalian tuh. orang muslim ini kan mempermasalahkan begini. Kenapa kalian menyembah Yesus sementara Yesus tidak minta-minta disembah? Betul. Kenapa orang muslim punya pikiran seperti itu? Karena Allah di dalam Al-Quran minta-minta disembah. Betul? Betul nggak? Jelas lah, qul huwallahu ahad Allahu samad tuh. Iya. Makanya Bang, kalau yang di dalam Bible yang minta-minta disembah itu syaiton. Ah, berarti menyimpang ini abang dari ajaran Paulus. Nah, yang Ya, kedua ini, Bang. belajarlah dulu ya. Belajar dulu yang dalam. Baru nanti kesini lagi. Anda dari tadi nyalahin Paulus saja. Sementara Allah dan Muhammad nggak pernah bahas Paulus ini. Gimana Nah, emang Anda ini? Paulus salah bang. Paulus kan sudah menyesatkan abang ini. Masalahnya Oke, begini Bang. Kalau Anda berargumen, Paulus menyesatkan, Paulus merubah-rubah. Kenapa Allah pikun tidak ngasih tahu kepada Anda bahwa Paulus merubah-rubah? Mana sih Anda ini? Coba, ada nggak Allah dan Muhammad mengajarkan kepada orang Islam bahwa Paulus merubah-rubah?
Banyak bang, banyak. Sebutkan satu, di mana Allah dan Muhammad mengatakan Tadi saya tentang sudah bilang Paulus. salah satunya Silakan. itu, Bang. Salah satunya tadi itu Paulus kan mengajarkan manusia untuk menyembah Yesus, sementara Yesus kan tidak mau disembah. Buset nih orang. Bang, yang ditanya, Allah dan Muhammad pernah tidak ngajarin bahwa Paulus yang merubah-rubah ajaran Kristen? Itu kan tadi saya sudah jawab itu bang. Oke, di hadis atau Quran surat berapa? Gimana itu bang? Kalau dia Ya, kalau tidur dulu sana, mandi lumpur dulu sana, mandi lumpur sana. Maksud saya itu begini loh. Kalau Allah saja dan Muhammad tidak pernah menyebut-nyebut Paulus, kenapa orang muslim benci sekali dengan Paulus? Heran loh. Bahkan di dalam ulama-ulama ini, tafsir-tafsir klasik, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, Paulus itu adalah utusan Nabi Isa. Ini gimana umat muslim ini? Aduh, makanya saya bilang teman-teman, banyak ulama-ulama telah menyesatkan umat Islam. Mana kalian ini? Terima kasih. Teman-teman, terima kasih yang memberikan support ya. Terima kasih. Oke, kita kasih naik dulu ada Solihin lagi nih. Solihin lagi. Oke. Solihin, ini ada tema yang kayaknya masih mengganjal ini Solihin. Ini kita diskusi yang baik ya Solihin ya. Sebenarnya kami pengen tahu nih, kenapa sih umat muslim sangat membenci Paulus, sementara Allah dan Muhammad tidak membenci Paulus? Silakan. Saya enggak. Terus kenapa banyak mayoritas muslim membenci Paulus? Ya udah enggak, jangan diurusin lah Bang Edis. Bikin Ya pusing. kamu aja. harus menjelaskan dong. Masa kamu diam-diam saja? Makanya Bang Edis jangan menjelaskan kepada orang Islam. Kalau Gini, menjelaskan kepada sebentar orang Solihin. Islam, Solihin, gini. Coba kamu ngomong dulu kepada umat. Ya, kaum muslimin, Jangan wal saya. muslimat. kan saya kan enggak mempermasalahkan Bang Edis. Iya, makanya kamu bilang, saya ini seorang muslim, tetapi saya tidak berani mempermasalahkan Paulus, karena Allah dan Rasul pun tidak pernah mempermasalahkan Paulus. Coba silakan, yuk. Bukan karena saya enggak tahu kisahnya aja, jadi enggak mempermasalahkan begitu Bang Edis. Oke, di dalam tafsir surat Yasin ayat 14 tadi betul tidak? Ulama-ulama terdahulu malah justru memverifikasi bahwa Paulus itu utusan Nabi Isa. Nah makanya kan saya belum menyimak. Sebelum saya ke sana Bang Edis, saya mau menyapa Bang Edis dan kawan-kawan. Gimana kabar Bang Edis? Ya, di bawah sana. Jangan langsung ngegas dulu gimana? Kamu ini nggak pernah mau fokus mana-mana. Ayo silakan. Mereka ini sangat munafik, teman-teman. Iya. Di satu sisi mereka menyalah-nyalahkan Paulus. Di satu sisi Allah dan Muhammad bungkam tentang Paulus. Mereka tidak berbicara tentang Paulus. Gimana? Azimin, ya silakan. Azimin. Selamat malam, Ustadz Azimin. Apakah Anda sudah bisa menyalakan kamera? Mungkin karena belum banyak pengikut, baru. Sudah, Itu Anda belum. sudah bisa menyalakan kamera, Azimin. Silakan, saya sudah kirimkan itu undangan. Pengikut Anda sudah lebih dari 1000. Ada 1176. Jadi Anda sudah bisa membuka kamera. Silakan. Udah bisa ya? Halo? Saya sangat merindukan teman-teman orang Islam yang naik ke sini itu waras, teman-teman. Ya. Ini waras. tapi Baiklah, bisa. kalau tidak waras lagi di bawah ya. Kalau tidak waras lagi di bawah. Aduh. Teman-teman, nampaknya kita kayaknya ngobrol-ngobrol anu aja yuk. Teman-teman, ngobrol-ngobrol apa nih, teman-teman? Soalnya sulit kita mencari muslim-muslim yang agak warasan di sini nih. Halo. Ahmad Z, silakan Bang. Bagaimana Dis? Silakan nyalakan kamera dulu. Ahmad Z. Tolong dibantu Dis. Oke, saya bantu ya. Tuh, dah. Silakan Anda terima. Iya, teman-teman ya. Ini ada 10.000 orang di TikTok yang menonton, belum lagi nanti di YouTube, ya. Ahmad Z, kita tadi membahas tentang sebuah fenomena di mana banyak orang-orang Islam itu sangat benci dengan Paulus. Dikatakan Paulus merubah-rubah ajaran Kristen. Pauluslah yang mengarang-arang ajaran Kristen. Dan seterusnya. Pauluslah yang membuat Yesus jadi Tuhan. Pauluslah yang menyuruh orang Kristen nyembah Yesus. Dan seterusnya. Pokoknya segala yang miring-miring. Katanya Paulus penyelinap. Tadinya dia membenci ajaran, tiba-tiba dia pura-pura masuk Kristen untuk menyesatkan. Pertanyaan saya simpel saja.
Betul atau tidak ada fenomena semacam itu di dalam agama Islam terhadap Paulus? Kalau tanggapan mereka kepada Paulus mungkin kan dari pemahaman mereka ketika membaca Alkitab kan. Jadi ketika mereka membaca Alkitab. Yang saya tanya, kenapa sih orang Muslim ini sulit banget nyambung tuh, susah banget. Pertanyaan saya itu begini, Iya, betul atau tidak ada fenomena semacam itu di dalam agama Islam? Mereka sangat-sangat memojokkan Paulus. Iya, ini makanya kan saya kan menjawab Pak Dis. Oke, Saya iya, katakan silakan. bahwa Silakan. ketika si orang Muslim membaca Alkitab, mereka memahaminya dari ajaran Paulus dan para Rasul, dan mereka mungkin menemukan bahwa ajaran Paulus menyimpang daripada ajaran Yesus. Dari situlah mereka menemukan bahwa penyimpangan tentang ajaran Paulus begitu. Sedangkan kenapa Baik. Allah dan Nabi Muhammad tidak mengajarkan tentang Paulus? Bentar, Pak Dis. Karena inti dakwah daripada Nabi Muhammad sendiri itu bukan tentang Paulus. Ngapain Nabi Muhammad mendakwakan tentang Paulus? Tujuan Nabi Muhammad itu adalah mendakwakan Berarti kepada Paulus, para berarti orang Allah dan Muhammad lupa. Berarti Allah dan Muhammad lupa Apanya memberikan. Kenapa dia tidak kasih tahu bahwa Paulus yang merubah-rubah? Kenapa dia tidak memberitahu bahwa Paulus lah yang merubah-rubah? Ngapain mengurusin Paulus, Dis? Tujuan dakwah Nabi Muhammad itu orang Arab, bangsa Arab. Gimana nih orang Ngapain ini? ngurusin Paulus? Ngapain? Berarti tidak ada Allah dan Muhammad membahas Paulus. Allah dan Nabi Muhammad itu tidak pernah membahas Paulus. Yang dibahas itu tentang kenabian para nabi terdahulu, tujuan dakwanya, kemudian terfokus pada dakwah Nabi Muhammad di bangsa Arab, Bang Edis. Bukan untuk bangsa Israel. Paham nggak? Kalaupun ada Iya, yang menjadi cerita-cerita masalah. Nabi, Iya, yang Kira-kira menjadi gimana? masalah itu adalah kenapa kok bisa-bisanya Allah dan Muhammad tuh lupa membahas tentang Paulus. Padahal dialah biang keladi yang merubah-rubah ajaran Kristen. ini Dis. Kayak Aduh, gimana sih Anda ini? Oke, menurut Allah siapa yang merubah-rubah? Sebentar. Menurut Allah siapa yang merubah-rubah ajaran Yesus? Ajaran Isa? Siapa yang berubah-ubah ajaran Isa? Kitab yang berubah-ubah, bukan ajarannya, kitabnya yang berubah-ubah. Pengajarannya. Menurut Allah kitabnya Allah bisa dirubah-rubah. Untuk kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur dan Injil, itu dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia, Dis. Sudah dirubah-rubah. Oke, mana ayatnya yang mengatakan bahwa Injil, Taurat, Zabur itu sudah dirubah-rubah? Itu ada ayatnya, Dis. Bahwa Ya, bahwa surat Allah mengatakan di mana? bahwa Di mana ayatnya yang mengatakan demikian? Mereka mengatakan bahwa hal begini dan begitu, dan mereka mengatakan bahwa itu berasal dari Tuhannya, padahal mereka hanya merubah-rubahnya, Dis. Itu ada ayatnya. Iya, surat berapa, ayat berapa? Saya nggak ada handphone satu lagi, Dis. Soalnya handphonenya lagi di bawah istri. Aduh. Itu ada ayat kalau Muslim. Sudahlah nggak pakai baju, sudahlah pakai baju kayak perempuan, kelihatan anunya. Kalian ini memang orang Muslim nih teman-teman ya, pakai bajunya kayak perempuan. Biar kelihatan itunya apa namanya itu. Memang parah mereka ini. Ahmad, coba kau pakai baju dulu yang benar bisa nggak? Ahmad, kau pakai baju yang benar bisa nggak? Aurat laki-laki itu kan, Dis. Itu hanya kan sebatas sampai di pusat saja, Dis. Memang mereka ini. Ahmad, begini loh, dengerin saya dulu ya, dengerin. Biar enak kita ngobrolnya. Biar kita itu tertuju kepada satu tema. Kan banyak umat muslim membahas-bahas tentang Paulus. Sementara Allah dan Muhammad tidak pernah membahas Paulus. Artinya umat muslim sudah offside melebihi Allah dan Muhammad, betul? Betul nggak? Offside di mana, Bang? Ini kan tafsiran manusia itu dia boleh gimana ya? Boleh menggunakan akal pikirannya terhadap suatu peristiwa, Dis. Oke, baik. Tetapi tidak boleh melebihi apa yang ada dalam Quran dan hadis, betul nggak? Melebihi kecuali menyalahi. Oke, tidak boleh menyalahi. Baik. Pernah nggak Allah dan Muhammad nyalahi Paulus? Untuk menyalahkan satu oknum tidak ada isi tertulis oknum seperti Paulus, nggak ada. Nah, kalau tidak ada, kenapa kalian salah-salahkan? Jadi masalahnya kan Alkitab ini kan, Dis. Itu keasliannya, kemurniannya, ajarannya itu sudah diragukan, Dis.
Oke, kemurnian ajaran daripada Injil atau Alkitab atau Bible sudah dipertanyakan. Nggak masalah, kita ikuti. Teman-teman, kita ikuti narasinya Muslim ya. Orang Muslim ini adalah mereka yang tak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Coba dengarkan. Berarti menurut kamu, Injil yang ada di tangannya orang Muslim, orang Kristen, itu sudah dirubah-rubah, sudah dipalsukan. Menurut saya kitab Injil atau kitab Bible ya, kitab Bible yang sekarang itu keaslian. Bukan Injil. Kalau untuk ya Bukan. untuk kami Bible Islam, gini, Bible yang ada di tangan kami ini itu Injil bukan? itu kan gabungan, Dis. Injil atau Bukan cuma bukan? Injil doang. Iya, tapi kan itu gabungan. Ada Injilnya, ada Zaburnya, ada Tauratnya, itu kan gabungan, Dis. Oke, kalau kamu mengakui itu Injil, kamu mengakui Injil sudah dirubah-rubah. Untuk keasliannya, untuk ajarannya itu sudah diragukan, Dis. Sudah dirubah-rubah. Kalau menurut daripada bahasa Al-Quran sudah dirubah-rubah, Dis, oleh tangan-tangan manusia. Lalu kenapa Al-Quran mengatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya? Sementara umat Muslim bilang di dapatnya terdapat penyesatan, perubahan. Makanya, Dis. Memang teman-teman, orang Muslim akhirnya berantem sama Allahnya sendiri nih, teman. Oke, saya jawab ya. Jadi, Di dalam Dis, Quran kenapa surat Al-Maidah disebutkan di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Sementara ulama-ulama dan umat Muslim mengatakan di dalam Injil tersebut terdapat penyesatan. Jadi makanya saya bilang teman-teman, Allah dan umat Muslim berkelahi. Coba yang mana ini? Yang mana ini yang kamu maksudkan ini? Saya bingung saya jadinya. Gimana? Oke, saya jawab ya, Dis ya. Allah mengatakan bahwa Injil dan Taurat adalah petunjuk dan cahaya itu pada masanya, Dis. Pada masanya, pada masa contoh pada masa Nabi Isa, Injil ada sebagai penerang, ini sebagai cahaya. Begitu juga kita tahu Zabur dan Pada Taurat. masanya Injil adalah kitab penerang, tetapi pada zaman Muhammad Injil adalah penyesat. Tetapi ketika di zaman Nabi Muhammad itu kitab itu sudah dirubah-rubah, Dis. Ajarannya sudah dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah, Paham kenapa nggak? Al-Quran mengatakan yang sebaliknya? Baik, saya akan tunjukkan ayatnya. Al-Quran katakan sebaliknya. Baik, saya katakan selanjutnya ya. Memang umat Muslim ini luar biasa. Di dalam Al-Quran dikatakan tidak ada yang bisa merubah-rubah firman Allah. Betul atau salah? Bentar ya, saya akan tunjukkan ya. Bentar. Saya akan tunjukkan ayat di dalam Al-Quran. Di dalam Quran, surat... Sebentar nih. Saya bacakan kepada Anda ya. Surat Al-An'am, ayat yang ke-15, 115. Al-An'am 115. Al-An'am 115. Sebentar ya Bang ya. Sabar ya. Kita tunjukkan nih. Surat Al-An'am, ayat yang ke-115. Saya balikin kamera saya. Memang Muslim ini harus ditampol dengan Qur'annya sendiri. Coba kamu baca, silakan. Silakan dibaca. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran sebagai kalimat benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Terus, Oke, menurut ayat ini ada nggak yang bisa merubah kalimat-kalimat atau firman Allah? ayat itu kan merujuk kepada Al-Quran, Dis. Jadi Injil bukan Paham. firman Allah. Injil itu firman Allah, tapi ayat ini merujuk kepada Al-Quran. Injil Bukan. dan Pertanyaan Taurat. saya, ada nggak yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah? Bentar, Tenang dulu. Ini kan Al-Quran di sini kan hanya Makanya tambahan saja dalam tanda kurung. Sebentar ya. Kalau di dalam bahasa Arabnya, wa tamat kalimatu rabbika, betul. Telah sempurnalah kalimat dari Tuhanmu. Nggak ada di sini Al-Quran. Al-Quran ini cuma tambah-tambahan aja. Sebentar, saya hilangin dulu ya. Yang nggak ada ininya, edit-editannya. Karena umat Muslim itu senang sekali mengedit Al-Quran. Sebentar. Kita harus merubah dulu terjemahannya supaya terjemahannya tidak ada tambahan. Bentar ya, teman-teman ya. Kalau mereka dikasih ini ayat ini, mereka harus ada tambahan-tambahannya. Kita cari dulu ayat yang tanpa tambahannya, oke? Oke. Oke nih ya, tidak ada di sini tambahan-tambahan. Oke, kelihatan ya terjemahan kata per kata ya. Duh, sebentar. Oke nih, telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, Rabbika dari Tuhanmu dengan kebenaran dan keadilan. Ia tidak dapat merubah-rubah, yang tidak dapat dirubah-rubah. Nah, jadi terjemahannya artinya begini nih. Artinya
dan telah sempurna firman Tuhanmu. Ini udah ada lagi dalam tanda kurungnya Al-Quran. Selalu dengan benar dan tidak ada yang dapat. Oke, kita kasih ayat lain saja ya. Nih, kita kasih ayat lain bahwasanya umat muslim itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada ini. Bentar. Ya. Inilah yang saya maksud framing. Membawa pemahaman Al-Quran kepada pemahaman dia sendiri. Seperti ini nih. Sabar. Namanya framing. Sabar. Nggak ada para ulama membangun pemahaman mereka di luar pemahaman mereka sendiri, kecuali berdasarkan para sahabat, para ulama-ulama sendiri. Kita akan bukakan. Oke, baik. Kita akan bukakan surat Al-Baqarah ayat yang ke-130. Oh, sebentar. Tanda kurung itu dalam Al-Quran itu merujuk kepada itu untuk memudah pemahaman kita sebagai orang Islam. Kan ada orang Islam di dalam surat bahasa, Al-Ankabut. Jadi Oke. Bentar, saya balik dulu. Ayat ini bertujuan untuk apa? Ditujukan untuk apa? Begitu. Oke. Contohnya Gini. kalimat kami Robbi kata itu ditujukan untuk apa? Untuk Al-Quran. Begitu. Oke, begini Ahmad. Kalian saja yang mau frame. Sebenarnya gini, sebenarnya bukan hanya Injil, Taurat saja yang dibenarkan oleh orang Islam, yang dicomot oleh orang Islam sebagai kitabnya. Bahkan Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Yahudi juga dicomot oleh orang Islam menjadi Tuhannya orang Islam. Kenapa? Gini Ahmad, kenapa orang Islam menginginkan atau menyamakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhannya orang Islam juga? Gini Dis, asal muasal Tuhan itu hanya satu Dis. Makanya di dalam bahasa Ibrani kan dikatakan Ehad. Oke, Di dalam jadi Islam Tuhannya, dikatakan Ahad. jadi Tuhannya orang Dis. Kristen, jadi Tuhannya orang Kristen sama dengan Tuhannya orang Islam. Iya, makanya itu yang saya pertanyakan. Nah, Kenapa kan? ketika di zaman Paulus. Memang mereka ini teman-teman tukang nyolong. Oke, siapa Tuhannya orang Kristen? Siapa Tuhannya orang Kristen? Yesus kan, ada 3, Yesus, Roh Oke, Kudus. Orang Muslim ingin nyolong nggak Tuhannya orang Kristen itu? Dianggap juga sebagai Tuhannya orang Islam. Tuhannya orang Islam itu cuma satu, yang Ahad itu, yang Ehad itu Tuhannya kita, Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya Nabi Muhammad itu. Dengerin Ahmad, dengerin. Orang Kristen punya Tuhan, betul? Betul. Oke, Tuhannya orang Kristen itu diklaim juga nggak sebagai Tuhannya orang Islam? Kalau Tuhannya orang Kristen kan dalam konteks ini kan Yesus kan. Kalau Islam nggak klaim bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa dalam Al-Quran Tuhanmu dan Tuhanku satu? Bagaimana? Tuhanmu dan Tuhanku satu itu merujuk kepada yang Ahad tadi, yang Ehad tadi, Dis. Sejak kapan Allah jadi Tuhannya orang Kristen? Sejak kapan jadi Tuhannya orang Kristen? Ya, mandi Tuhannya dulu sana, Nabi mandi sono, mandi. Saya heran sekali, sulit banget nemuin mereka ini yang nyambungan itu sulit sekali loh. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Al-Hidayah. Nih, ini Muslim asal Malaysia. Silakan Al-Hidayah, nyalakan kamera. Iya. Jadi pembacanya Edis bilang bila kita live katanya datangi Edis katanya ya teman-teman ya. Coba kita di sini datang sekarang. Oke Des, Al-Hidayah. Kenapa orang Islam ngemis-ngemis supaya Tuhannya orang-orang yang terdahulu ahli kitab Yahudi dan Nasrani sama dengan Tuhannya orang Islam? Silakan. Ya, jelas kalau Tuhannya seluruh manusia ini hanya Allah, tapi kalau Tuhannya Kristen Tuhan manusia, jadi tidak mungkinlah dituhankan oleh orang Islam kan gitu ya. Iya, jadi Allah kenapa berfirman dalam diklaim? Al-Quran surah Al-Baqarah 133 bahwa Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi itu juga yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Iya, Tapi kenapa ini- Anda klaim? Tenang, Al-Hidayah, apakah Anda bisa tenang diskusinya? Bisa tenang? Iya, tenang nih. Aku ini Oke. penasaran, Des. Kalau bisa Kamu tenang, sekarang menuhankan Yesus tidak, Des? kalau bisa tenang, yang mau saya tanya, kenapa Tuhannya orang Kristen diklaim oleh Muhammad sebagai Tuhannya orang Islam? Siapa Tuhannya Kristen kan manusia? Mana ada Rasulullah pernah memperkenalkan Tuhan anak manusia? Oke. Tuhannya orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab, Betul. sama nggak dengan Tuhannya orang Islam? Jelas, tapi kalau Kristen itu kan dari Yunani, Dis. Mana ada samanya itu Kristen itu kan terasing doang. Sama. Belum paham. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala Sebentar, libnihi jangan ma ta'buduna boros-boros min Al-Hidayah. ba'di? Tenang.
Jangan boros-boros. Loh, aku menyampaikan data Gini, loh, biar enak. Edis. Jangan boros-boros kalau Sekarang ngomong. nih Edis, aku penasaran samamu ini. Yesus ini Ya, Tuhan atau bukan, Dis? yang saya tanya sama kamu Itu dulu, Dis. Itu dulu. Baru nanti Bagaimana- aku perjelas lagi. kalau kamu ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Iya kan gantian kita ngomongnya. Tadi kamu bertanya. Oke. Jelas kalau Coba Islam kamu- itu coba tidak kamu dengarkan memperlakukan dulu anak ya. Maria. Coba kamu dengarkan Sudah, saya. toh? Kamu saja yang mau dengarkan. Kita itu, mau Dis. diskusi atau mau lomba besar-besaran suara? Enggak. Hanya kamu Oke. yang mau dengarkan maksudnya. Kalau hanya kamu yang mau dengarkan ya di Iya, saya kan belum bukan di selesai sini, bicara. Dis. Saya belum Kan kamu selesai bertanya. bicara ini. Boleh saya bicara? Loh, aku kapan bicaranya, Dis? Orang saya Kalau saja belum orang-orang bicara Islam kok. ngomong Kamu connect bilang di kapan sini, saya kau ketawa-ketawa. bicaranya? Kenapa kalau aku begini, Dis? Hah? Boleh saya bicara? Kenapa kalau Bang Al yang naik kayak gini jadinya? Ya, baiklah. Kalau gitu kamu di bawah sana, tidur di bawah sana. Langsung gelagat apa? Loh, belum aja saya selesai membuat satu poin saya. Kalau cuma gede-gedean suara, nggak usah sama saya. Gini loh, dalam sebuah diskusi yang paling penting itu adalah materinya, bukan suaranya yang besar. Gitu loh. Untuk apa sih kita gede-gedean suara? Aduh. Belum juga saya selesai ngomong. Sudah gelagapan, gak karu-karuan. Santai saja, biarkan dulu saya selesai ngomong. Masalahnya itu begini. Kenapa orang Islam itu menyamakan Tuhannya itu dengan Tuhannya orang-orang yang terdahulu. Tuhannya orang Yahudi dan Nasrani. Itu yang jadi pertanyaan. Kok lari kemana-mana sih? Aduh. Ya, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Bintang bulan. Ya, silakan bintang bulan. Oke, bintang bulan kabur. Kita kasih naik ada Ihsan. Oh, Ihsan belum bisa menyalakan kamera. Kita kasih naik Mida. Oh, ini Mida nih. Apakah sinyalnya dia sudah bagus ya? Ya, silakan. Mida. Silakan nyalakan kamera Mida. Undang, Dis. Kameranya undang. Oke, baik. Mereka nyalakan kamera saja nggak bisa mereka nih. Jadi ya harus bersabar. Ayo. Oke, silakan nyalakan kamera. Oke. Dis. Mida, Ut. apakah sinyalmu sekarang sudah bagus? Bagus lah. Lu aja, alasan aja lu ini. Oke, Mida, ngelanjutin yang tadi ya sama si siapa tadi itu yang muslim yang dari Malaysia itu. Gini, kenapa agama Islam mengemis bahwa Tuhannya itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi dan Nasrani? Silakan. Islam enggak mengemis. Catat, Dis. Catat ya. Oke. Bentar. Apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Nasrani berbeda dengan Tuhannya orang Arab? Kalau Islam tidak mengemis-ngemis seperti Kristen ingin disamakan Tuhannya dengan Yahudi. Yang ditanya Ya, apa? denger dulu deh. Yang dijawab apa? Orang Yahudi Mida, mengakui biar kita nggak orang- boros-boros. Ya pertanyaan Eh, saya, apakah Tuhannya orang Yahudi dan orang Nasrani sama dengan Tuhannya orang Arab? kalau Tuhannya orang Islam dengan orang Kristen jelas beda. Oke, Tapi kalau beda. Tuhan orang Yahudi, Oke, orang beda. Yahudi mengakui sendiri Tuhannya sama dengan Mida, Islam. tenang Ini orang dulu, Yahudi Mida, mengaku. tenang. Tenang. Kamu mulai takut tuh, panik Baik, kau. orang Yahudi, orang Nasrani tidak punya Tuhan yang sama dengan orang Muslim, betul? Boleh salah. Kalau orang Kristen dengan Muslim baru beda Tuhannya. Orang Yahudi, Rabi Sa'adia Gaon, Rabi Mose bin Maimun itu Rabi besar Orang semua. Yahudi Tuhannya sama dengan orang Islam. Orang Islam tidak meminta orang Yahudi untuk menyembah. Aduh. Pertanyaan saya simpel. Pertanyaan simpel. Ya, jangan dengerin Apakah jawabanku. makanya begini, Hmm. kalau Aku rekam ini ya, diskusi, aku rekam pertama ini. jangan panik dulu. Biarkan Nggak panik. selesai dulu saya bicara. Oke? Kau Bisa? nggak panik. Bisa. Oke, dengarkan. Kalau kamu nggak panik ya kamu dengerin saya sampai selesai. Kebotolan. Baik. Benar. Baik. Saya ulangi satu kali lagi. Tolong tertib kita diskusi ya. Oke, siap. Apakah Tuhannya orang Nasrani dan Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Arab? Nah, kalau saya jawab ya, izinkan saya jawab ya. Sama atau beda? Kalau Islam dengan Kristen jelas beda. Kalau Kristen- muter. Iya, kayak begini mau kita ajak sekali lagi. Pertanyaan saya, apakah Memaksakan Tuhannya kehendakmu.
Apakah Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Nasrani sama dengan Tuhannya orang Arab? Kalau Islam, orang Arab, Islam ya, maksud kau Islam ya, bukan orang Arab. Orang Arab ada yang Kristen juga, Dis. Tuhan itu negeri Mekah, Tuhan negeri Mekah, Allah itu Tuhan negeri Mekah. Ini nggak paham literatur Saya agama. ulangi satu kali lagi. Apakah Tuhannya orang Yahudi dan Nasrani sama dengan Tuhan negeri Mekah? Yakni Allah. Tuhannya orang Islam jelas tidak sama dengan orang Kristen. Tapi kalau dengan Yahudi, orang Yahudinya yang mengakui, Dis, Rabi Saadia Gaon, Rabi besar Yahudi. Buset, ya tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Orang muter-muter ditanya muter. Yang dibahas apakah Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Nasrani sama dengan Tuhannya orang Arab? Saidah Gaon. Aduh. Sulit banget loh, heran saya. Jawab yang simpel saja kok sulit. Oke, kita kasih naik ada Nona Erin. Selamat malam Nona Erin. Nona Erin. Nona Erin. Baik, kita turunkan ya, nggak jelas dia. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar teman-teman, sabar. Bung Zu, coba kita kasih naik Bung Zu. Ditanya apakah sama? Muter, ditanya beda sama, itu aja. Kok muter jawabannya? Maaf Bang, salah pencet Kristen Protestan. Shalom. Semangat. Ya, saya turunkan. Teman-teman yang Kristen, tolong jangan salah pencet ya. Tolong jangan salah pencet. Oke, kita kasih naik ada... Coba kita kasih kesempatan satu kali solihin ya. Saya pengen ketemu dengan muslim yang nggak hobi tawaf. Kalau ditanya kerjanya tawaf. Solihin. Kita ini kan sama-sama mengetahui bahwa setiap agama itu Tuhannya beda. Betul nggak? Iya. Ada agama Shinto di Jepang. Tuhannya nggak sama dengan agama Islam di Arab. Ada agama Hindu di Bali. Atau Hindu di India. Tuhannya nggak sama dengan Tuhannya orang Arab. Betul? Iya, betul nggak? namanya kan. Betul kan, atau enggak? Betul. Oke, nah sekarang. Apakah Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Nasrani, sama dengan Tuhannya orang Islam? Sama. Berarti yang dikatakan oleh yang tadi itu salah. Ya. Sejak kapan Tuhannya gini? Nasrani dan Yahudi itu munculnya di mana? Di suku bangsa mana? Di Jepang atau di Cina atau di mana mereka muncul? Nasrani Yahudi kan ya di negara Arab bukan? Di Mekah. Ya di Yerusalem itu kan? Yerusalem itu. Oke, Yahudi dan Nasrani munculnya di Yerusalem. Terus, Bang Edis? Oke. Mereka di sana menyembah Allah. Menyembah Allah. Nah, ini karena udah racunnya Islam udah masuk. Gini, mereka berbahasa apa itu? Di Yerusalem itu mereka berbahasa apa? Nasrani sama Yahudi. Iya. Ibrani bukan? Oke, di dalam bahasa Ibrani ada nggak kata Allah? Yang ada ilah kan? Di dalam bahasa Ibrani ada nggak kata Allah? Nggak ada. Terus kok fitnah mereka menyembah Allah? Memang sakit kalian ini, sakit parah. Bang Edis. Itu sama saja memfitnah orang Shinto menyembah Allah. Sedangkan dalam bahasa Jepang tidak ada kosakata Allah. Jadi begini Bang Edis. Itu sama saja memfitnah orang-orang Hindu di India menyembah Allah. Sementara tidak ada kata Allah dalam bahasa Sanskerta. Kenapa umat muslim memfitnah orang-orang Nasrani dan Yahudi di Yerusalem menyembah Allah? Sementara kata Allah itu nggak ada dalam bahasa mereka. Ya, bukan memfitnah, tapi ada kecenderungan mempunyai syarat wajib yang harus disembah gitu. Ada kesamaan dari syarat wajib yang harus disembah. Oke, pertanyaan saya, apakah Yahudi dan Nasrani menyembah Allah di Yerusalem? Ya, kalau istilah nama, kata saya tak pedulilah nama. Tapi kalau merujuk kepada
ini kepada Buset, kekuasaan, memang kepada orang maha itu begitu. Makanya saya bilang Allah itu Tuhan karangannya Muhammad berarti, betul. Jadi Bang Edis, begini guys Bang Edis, maksudnya kan kita harus tahu Sejak silsilah. kapan ada nabi-nabi menyembah Allah sementara kata Allah tidak pernah terucap dari mulut mereka? Jadi Bang Edis itu, Bang Edis kan percaya kepada para nabi juga. Percaya gak sih kepada nabi Bang Edisnya? Solihin, saya kasih contoh sama kamu. Isa itu, Nabi Isa itu yang kalian imani menyembah Allah, menyuruh menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu itu. Menurut kamu itu orang Arab atau orang Yahudi? Isa, Nabi Isa. Dia terlahir di negara Arab kan? Di Yerusalem itu kan? Orang apa dia? Orang apa? Nasrani kan? Bukan, maksudnya dia bersuku bangsa apa? Apakah dia orang Cina, orang Jepang, orang Indonesia, orang Sumedang, orang apa Isa itu menurut agama Islam? Ya kalau udah di daerah Arab berarti orang Arab lah, suku Arab. Masih termasuk. Pantesan ternyata Isa orang Arab. Ya pantesan Isa nyembah Allah, orang dia aja orang Arab. Gimana tuh? Isa orang Arab, Ibrahim orang Arab, Musa orang Arab. Semua nabi-nabi sudah dipoles jadi orang Arab. Ya pantesan mereka nyembah Allah. Gimana tuh? Udah tidur di bawah sana. Ya, tidur di bawah sana. Solihin, tidur di bawah sana. Pantesan saja teman-teman orang muslim selalu mengatakan sesungguhnya Nabi Isa menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir Isa yang dimaksud itu adalah seorang Yahudi. Ternyata Isa yang dimaksud seorang Arab, orang Mekah. Ya pantesan Isa nyembah Allah. Gimana? Aduh. Berat sudah. Gimana kita mau diskusi, pantesan kita ini buntu. Berat saudara-saudara. Aduh. Kalau kita itu menganggap bahwa tokoh Isa, Musa, Abraham itu tokoh-tokoh yang nyata, bukan tokoh-tokoh fiksi kayak di buku Wiro Sableng, maka berarti mereka itu pernah hidup di muka bumi ini. Kalau mereka pernah hidup di muka bumi ini, pasti mereka itu masuk dalam ras atau suku bangsa tertentu. Tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang tidak masuk suku atau ras tertentu. Gitu loh. Coba sebutkan satu orang di muka bumi ini yang tidak termasuk dalam golongan suku atau ras tertentu. Ya nggak ada. Karena memang kenyataannya, faktanya, seluruh bangsa di muka bumi ini memang terdiri dari ras dan suku. Kalau kamu tanya suku apa Wiro Sableng, ya nggak ketemu, orang nggak jelas, orang tokoh fiktif. Gimana? Saya tanya sama kalian, Wiro Sableng suku apa? Kalau dari namanya Wiro Sableng, berarti harusnya dia orang Jawa. Tinggal di mana dia? Ayo. Nah, makanya ketika kita mengkaji agama pun, kita gunakan kajian pendekatan-pendekatan historis, pendekatan-pendekatan yang ilmiah. Nah, kalau Isa itu orang Arab, maka selesailah pembahasan kita. Sekarang saya tanya, Isa orang mana? Kalau dia orang Yahudi, di abad ke-1, berarti bahasa yang dipakai di sana ada dua. Entah itu bahasa Ibrani maupun bahasa Aram. Dan tidak pernah ada dalam bahasa Aram maupun bahasa Ibrani, suku kata Allah itu nggak pernah ada, Abdul. Itu sama kamu bilang bahwasanya orang Jepang menyembah Allah sejak kapan? Ada saja, aduh. Ayo diskusi yang baik yuk. Ayo silakan yuk. Mari kita diskusi secara ilmiah. Kajian pendekatan yang historis. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Zen. Selamat malam Zen. Ya, hello Des. Tunggu Des. Tunggu saya buka. Silakan Zen. Buka. Oke. Tunggu saya buka kamera ya. Oke, silakan. Dari Malaysia kah? Iya, dari Malaysia. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Kejap ya. Suara berisik-berisik apa tuh, Bang? Itu klaimnya. Sementara kita tahu bahwa Al-Quran itu baru ada setelah Muhammad meninggal. Sebelum Muhammad meninggal, Quran belum ada. Bahkan kalau kita membaca literasi,
Bahkan kalau kita membaca literasi Bukan apa, Des? Tadi gini Bang, sedikit ya. Di dalam literasi Islam, Iya, iya. ide untuk mengkitabkan Al-Quran itu berasal dari Abu Bakar dan Umar. Kemudian selesai dibukukan pada zamannya Utsman bin Affan. Jadi pada waktu itu Utsman bin Affan membuat satu panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Mereka membuat atau menulis Al-Quran itu ke dalam sebuah buku. Jadi kalau dikatakan Al-Quran, kitab Al-Quran dari Allah, ya bagaimana dari Allah, sementara kitabnya baru jadi di zaman Utsman. Gitu. Bukan apa dia, saya tanya benar macam tu tadi kan saya komen dengan orang Islam tadi, dia orang cakap tuh Al-Quran tuh turun dari Allah. Sedangkan kenapa masa-masa tuh kan tak ada apa tuh catatan dalam apa tuh dalam buku. Tak mungkin dia turun dari langit sendiri kan? Ya, kalau orang Muslim memang beriman bahwa Al-Quran itu memang jatuh dari langit, Bang. Nih, ini salah satu bukti. Macam itulah saya nak tanya tadi, Dis. Itu yang saya nak tanya tadi. Oke, saya akan tunjukkan ya bahwasanya di dalam agama Islam memang Al-Quran itu di iman mereka itu jatuh dari langit. Sebentar, saya akan tunjukkan. Saya pernah berdebat dengan seorang dari Malaysia juga, ya. Dia seorang Muslim dari Malaysia. Dia berkata seperti ini. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan. Ini memori kita dengan Lina ya. Perhatikan Bang ya, dengar. Oke. Al-Quran itu jatuh dari langit. Iya, jatuh dari langit. Bullshit. Bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Ya, bukan ditulis manusia. Tidak masuk akal manusia boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Jatuhnya ketimpa kepala siapa? Nah, karena memang begini, karena berbicara dengan orang-orang Islam ini memang jauh dari tinjauan-tinjauan atau pendekatan-pendekatan ilmiah dan akademis. Begitu. Memang sangat kuat sekali, sangat kentara sekali berbicara dengan mereka ini, berbicara dengan hal-hal yang tidak masuk akal, begitu. Contoh Al-Quran jatuh dari langit gitu. Jatuh. Tak tahu kepala siapa yang ketimpa itu. Begitu. Itulah saya nak tanya tadi, Dis. Benda macam tu saya nak tanya tadi tu. Betul kata Al-Quran tu jatuh dari langit, Allah sendiri yang bagi? Betul. Macam Itu pandangan orang-orang Islam yang ketika saya berdebat dengan mereka. Makanya menurut mereka Al-Quran jatuh dari langit. Macam tu. Tu saya nak tanya dengan kamu tadi, Dis. Ya, memang mereka mengimani yang demikian, Bang. Tapi tidak semua. Orang-orang yang sudah belajar, orang-orang yang sudah mempelajari kuda sekolah, mereka tidak punya pandangan seperti itu lagi. Tetapi orang-orang yang tak pernah sekolah, yang IQ-nya 78, ya memang seperti itu. Quran jatuh dari langit. Makanya betul semua yang kamu cakap tuh, Dis. Semua hayalan saja tuh. Yang kamu cakap tuh. Iya, hayalan saja. Betul, Dis. Betul. Saya sokong kamu, Dis. Oke, makasih Bang Zain. Bang Zain, Anda di Malaysia, di Malaysia tak ada hukum kan? Nanti ditangkap polisi syariah lagi. Oke, hati-hati Bang Zain ya. Oke, Dis. Makasih Bang Zain, makasih. Tuhan Yesus berkati ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi memang kita harus bisa membedakan yang mana yang iman, yang mana yang tinjauan akademis. Jadi kita teman-teman Kristen, iman kita itu harus bernalar. Iman yang bernalar, bukan iman yang tak punya nalar. Begitu ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi teman-teman, kita sudah berapa jam nih siaran, kita belum ada iklan. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya infokan ya teman-teman ya, bahwasanya rumah apologet itu sudah kita beli. Ya, sudah kita beli dan teman-teman sekalian memang masih ada kekurangan sedikit lagi ya, mungkin hanya sekitaran kurang lebih 9% lagi. Jadi kalau teman-teman tergerak hati pengen juga ikut membantu supaya beres ini teman-teman, mari kita bereskan kekurangannya yang 9% lagi. Teman-teman bisa support saya ya. Teman-teman bisa support saya di sini. Saya balikkan dulu kamera saya. Nah, itu. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Teman-teman tangkap layarnya. Ya, di screenshot, tangkap, cekrek begitu supaya tidak hilang nanti kontaknya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih suatu saat, teman-teman bisa support di situ. Kurangnya sedikit lagi ya teman-teman ya. Kurangnya hanya 9% lagi. Mari teman-teman, ayo ikut sukseskan untuk pendirian atau pembangunan kolektor rumah apologet ini sehingga bulan Desember yang hanya sebentar lagi, hitungan jari lagi sudah datang. Yuk teman-teman ya.
Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman bisa lihat itu ada tulisan berjalan ya, ada running text-nya itu. Teman-teman bisa juga melihat di situ. Ada lewat Zelle bisa, lewat PayPal bisa, lewat bank yang ada di depan sini bisa. Nah, hati-hati dengan penipuan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau support, teman-teman bisa support di situ. Nah, teman-teman, ada info lagi nih. Jadi teman-teman, di Facebook ya, di Facebook ada akun-akun yang mengatasnamakan nama saya. Tetapi mereka itu ngepost ya hal-hal yang tidak benar. Contohnya ini saya kasih lihat. Nah, ini kelihatan teman-teman lihat. Nah, ini adalah salah satu postingan, salah satu akun Edis TV, tentu saja Edis TV palsu yang berisi informasi palsu. Lihat tuh, dikatakan Olive Paslamping membantu rumah apologet Edis TV sebesar 27 juta. Ini adalah dusta yang nyata. Ya, ini dusta, salah satu dusta-dustanya. Nah, siapa yang ngepost ini? Yang ngepost ini adalah akun bodong yang ini. Nih. Ini akun bodong ini. Pengikutnya hampir 300.000. Nah, tetapi kalau kalian lihat itu, yang ada tulisan Edis Sidabutar Bang, itu banknya benar. Banknya benar. Tetapi informasi-informasi yang dia katakan itu tidak benar. Begitu. Makanya gini teman, pastikan kalau Anda mengikuti saya, ya, memfollow akun saya maksud saya, pastikan Anda memfollow itu akun yang asli. Begitu. Supaya apa? Supaya Anda menerima informasi-informasi yang benar dan asli pula. Begitu ya, teman-teman ya. Banyak akun-akun palsu di sana. Memang dia memajang nomor rekening saya memang betul, tetapi biasanya nanti kalau Anda berhubungan dengan mereka di inbox, nanti mereka akan ngomong, "Oh, yang rekening itu sudah ditutup, dari ini aja." Nah, mereka cara nipunya begitu, teman-teman. Ya. Makanya pastikan teman-teman itu memfollow akun yang asli. Nah, bagaimana caranya untuk membinasakan atau membumi hanguskan akun-akun palsu itu? Sampai sekarang saya belum tahu caranya. Begitu, karena sudah mungkin kita report rame-rame akun-akun bodong tersebut, teman-teman, ya. Karena kalau sendirian nampaknya tidak digubris oleh Facebook. Begitu. Jadi kalau teman-teman mau mensupport saya, lewat sini nih, yang tertera di layar ini. Ya, pastikan nama saya itu Edis Sidabutar. Ya. Jadi ada juga teman-teman orang pakai segala macam cara mereka ya. Hati-hati. Makanya pastikan teman-teman memfollow akun yang ori, asli. Ya. Seperti itu. Mereka ini biasanya menyasar orang-orang yang gaptek begitu ya. Biasanya emak-emak begitu ya, yang baru pegang TikTok begitu. Hati-hati. Kalian semualah yang membantu saya untuk menginformasikan. Kirim saja di situ di kolom komentar, teman-teman ini akun palsu gitu. Ya. Supaya apa? Supaya tidak nanti mereka tertipu begitu ya. Karena sudah terlalu banyak orang yang menipu dengan membawa-bawa nama saya seperti itu. Bukan hanya saya, teman-teman. Biasanya sebuah saya nggak mau bilang saya ini public figure ya, terlalu sombong. Enggak. Biasanya kalau ada orang influencer, entah itu TikToker, YouTuber dan lain sebagainya, biasanya itu dipakai buat nipu orang. Contohnya siapa? Contohnya misalnya Baim Wong. Banyak sekali orang yang menggunakan foto Baim Wong untuk nipu orang. Begitu. Raffi Ahmad juga dipakai fotonya ya. Atau akun-akun, mereka bikin akun palsu. Bikin akunnya Raffi Ahmad. Dibikin foto editan. Hati-hati teman-teman. Makanya kalau kalian follow Raffi Ahmad yang asli. Kalau ikut Baim Wong yang asli. Kalau kalian juga memfollow akun Edis TV, follow Edis TV yang asli. Begitu. Supaya apa? Supaya kalian nggak ketipu. Karena orang-orang itu modusnya bermacam-macam. Begitu ya teman-teman ya. Saya tidak capek-capek untuk memberitakan ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Zal. Ini tadi Zal ini kabur dia dari kita. Ya, silakan Zal. Tadi kami tunggu-tunggu terus kamu lari loh Zal. Kenapa? Ada apa yang menyebabkan kamu tukang lari dari saya? Hah? Nggak ada lari, Dodis. Oke, kalau begitu coba silakan kamu nyalakan kamera kamu. Coba. Udah dinyalakan, udah lama munculnya. Coba undang sini. Baik, saya undang ya. Oh, sudah saya kirimkan permintaan. Di layarmu itu ada nggak permintaan dari saya untuk menyalakan kamera? Nah, muncul kan? Nah, baik. Itu suara apa yang berisik-berisik itu? Nah. Oh, motor orang mau berangkat, mau pergi. Oke, apa yang mau kamu sampaikan, Zal? Saya ingin menanyakan status Yesus. Status Yesus. Kenapa? Iya.
Status Yesus ada tercatat di kitab terdahulu sebelumnya. Ada tercatat mengenai Yesus. Kitab apa itu? Ya maksudnya kita bacalah Matius 4 lah ya. Oke, silakan. Yesus dicobai iblis. Betul. Nah, Lalu pertanyaanmu? di ayat 6-nya ada tulis, jatuhkanlah dirimu ke bawah, malaikat akan datang menatang engkau. Betul. Lalu pertanyaanmu? Supaya lututmu tidak akan terantuk Pada batu. pada batu. Intinya malaikat datanglah membantu Yesus gitu kan. Bukan malaikat datang membantu Yesus. Begini loh. Jadi di dalam narasi ayat itu dikatakan bahwa Yesus ada di bubungan bait Tuhan. Kemudian iblis ya dengan kita tidak tahu bagaimana itu detailnya ceritanya. Intinya iblis itu menghasut supaya Yesus melompat dari bubungan itu. Karena apa? Karena di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Mazmur, kitab-kitab yang tertulis sebelumnya dikatakan iblis dengan mengutip ayat itu, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis bahwasanya Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya menopang engkau sehingga engkau tidak jatuh, tidak terantuk kepada batu. Artinya iblis menghasut Yesus supaya Yesus lompat dari bubungan bait Tuhan. Lalu apa kata Yesus? Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang menjadi pertanyaanmu apa di sini? Ada kalimat yang lupa di ayat 6 itu. Ada tertulis mengenai engkau. Ada mengenai engkaunya ini ada situ tertulis. Betul. Apa itu? Yaitu malaikat datang. Jadi ini ya, dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ya, silakan. Jadi implementasi ayat Matius 4 ini akan menjadi acuan untuk penyaliban Yesus akan diselamatkan. Menjadi acuan. Ya, itu maksa kamu namanya. Itu namanya maksa. Silakan. Coba baca di Matius ayat 4-nya, di ayat 13 iblis berjanji akan datang lagi mencari kesempatan yang baik. Coba baca Matius 4-nya. Iya, saya sudah baca semua Ya, itu. Saya sudah baca semua. Kalau kamu mengatakan bahwa itu dalil bahwasanya Yesus diselamatkan dari salib, ya itu namanya kesimpulan maksa IQ 78. Ya kan? Pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana nih kesimpulannya? Kemarin ada info viral, Edis percaya bahwa penyaliban rencana iblis. Itu ada. Jadi lompat lagi nih sekarang. Jadi Anda ingin lompat lagi sekarang? Lompat gimana? Tadi Anda membahas tentang bagaimana di dalam narasi tersebut iblis menghasut supaya Yesus lompat dari bubungan bait Tuhan. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Itu kan maksudnya gimana? Kalau menurutmu gimana tuh ayat itu, jangan mencobai Allahmu? Di titik itu apa menurutmu? Iya, jangan mencobai itu maksudnya supaya apa? Supaya dengan sengaja melompatkan diri dari hubungan bait Tuhan itu, kemudian nanti pasti tidak akan jatuh dan meninggal di situ. Karena dikatakan bahwa malaikat-malaikat akan menatang kakinya sehingga dia tidak jatuh dan membentur batu. Makanya Yesus mengatakan supaya tidak mencobai. Saya kasih contoh begini. Itu kayak begini kayak begini dalam keadaan. Sebentar, saya coba jelaskan ya. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu begini. Kita percaya kan bahwa kita akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Betul. Misalnya nih. Iya. Lalu, wah, di situ ada ada kereta api lewat. Tidur di relnya, gitu kan? Kan ada firman Tuhan yang berkata bahwasanya dia akan menjaga kita. Berarti nanti dijaga sama Tuhan. Nah, itu maksudnya kayak begitu itu. Artinya kita itu kalau mengasihi Tuhan tuh harus berhikmat dan berakal juga. Bukan berarti kalau Tuhan berkata bahwasanya dia akan dilindungi, terus kita sengaja tidur di rel kereta api, ya meninggal. Mana? Maksudnya begitu. Maksudnya kan gini, beda. Ini statusnya Yesus, kita statusnya kan beda. Siapa dulu kita, siapa dulu Yesus kan. Iya, intinya gini. Intinya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sudah benar untuk tidak mencobai Tuhan Allah. Nah, sekarang saya mau nanya pertanyaan yang sama nih, karena kisah tersebut itu dicolong oleh orang Islam. Perhatikan. Ya, lihat ya. Jadi ini dalam sebuah hadis ya, di dalam Sahih Bukhari nomor 6467. Perhatikan. Dikatakan wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi bersedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan dirinya dari puncak gunung.
Setiap kali beliau naik puncak gunung untuk bunuh diri dan menerjunkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah." Nah, saya mau tanya dulu, betul nggak Muhammad pernah ingin mencoba bunuh diri? Ya, jujur aku belum pernah baca hadisnya. jujur aku belum pernah baca hadisnya. Oke, kita buka ya hadis Bukhari. Oke, hadis Bukhari 6467. Sebentar, kita buka ya. Bukhari 6467. Sebentar. Bukhari 6467. Bukhari 6467. Bentar ya. Kita akan tunjukkan hadisnya. Apakah nanti kaum muslimin akan membantah lagi pura-pura? Ya, baik. Kelihatan ya? Ya, kelihatan lebih aja. Oke. Ya, kelihatan. Oke, ini hadisnya panjang ya. Panjang ya. Kelihatannya panjang sekali ya, betul? Ya, Betul? ya. Oke, baik. Ya, terus ya. Baik, kita akan bacakan bagaimana di sini Muhammad ingin mencoba bunuh diri ya. Baik. Kita akan bacakan bagaimana Rasulullah Muhammad ingin mencoba bunuh diri. Perhatikan ya. Kemudian tak berselang lama, Warokah meninggal. Dan wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi SAW bersedih. Kenapa Nabi bersedih? Karena wahyu tidak turun-turun. Kenapa wahyu tidak turun-turun? Karena Warokah meninggal. Karena apa sebenarnya? Warokah lah yang menjadi wahyu, yang menurunkan wahyu ke Muhammad itu sebenarnya Warokah ini. Nah, sebentar, loh, ini narasi ada nih. Warokah meninggal dan wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi SAW bersedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin bundir dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung. Setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar Rasul." Nasihat ini menjadikan hatinya lega dan jiwanya tenang dan pulang. Namun jika sekian lama wahyu tidak turun, jiwanya kembali tergoncang. Dan setiap kali ia naik puncak gunung untuk bunuh diri, Jibril menampakkan diri dan menasihati lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat fa'alikul isbah, yaitu cahaya matahari ketika siang dan cahaya bulan ketika malam. Ini hadisnya. Ya, apakah hadisnya sahih? Nih, Sahih Al-Bukhari nomor 6467. Nah, jadi pertanyaannya begini. Ini ya, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Siapa yang berkata kepada Muhammad bahwasanya yang di Gua Hira itu Jibril? Warokah. Siapa yang bilang Muhammad adalah nabi? Warokah. Siapa yang membuat Muhammad sedih karena wahyu tidak turun? Warokah. Makanya Bang, kesimpulannya Bang Zal, kesimpulannya tiada lain tiada bukan Warokah lah yang ngarang agama Islam. Malaikat Jibril datang mengakui bahwa engkau Rasulullah gitu. Yang bilang bahwasanya Muhammad dapat wahyu di Gua Hira dari Jibril siapa pertama kali? Iya, pamannya Siti Khadijah. Muhammad sendiri tidak tahu itu siapa yang di Gua Hira, betul? Pertama kali, betul? Iya. Malah Warokah lah yang bilang bahwa itu Jibril. Pertanyaannya, dari mana Warokah tahu kalau itu Jibril? Jadi mengingatkan keimanan umat Islam, artinya Islam itu Al-Quran itu bukan dikarang-karang, itu malahan positif nilainya lagi. Begini Bang Zal, kita jangan bicara iman dulu ya. Gini, Muhammad kan bertahanus di Gua Hira. Di Gua Hira dia bertahanus. Entah begini, entah bagaimana dia bertahanus kan. Berikanlah saya petunjuk, berikanlah saya petunjuk, berikanlah saya petunjuk. Nggak tahu kita gimana dia bertahanusnya. Tiba-tiba datanglah sesuatu. Cush! Bacalah. Bacalah. Saya tidak bisa membaca. Bacalah. Saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali katanya. Lalu dia katanya dicekik atau di apa gitu sampai dia tidak bisa bernafas. Pulanglah dia ke rumah. Bukan didekap gitu, bukan dicekek. Didekap sampai tidak bisa bernapas, betul? Ya, kayak gitulah. Oke, ya kalau didekap ya bisa bernapas, artinya dicekek. Bisa bernapas. Oke. Itu kan gambarannya didekap kayak gitu dia. Oke, artinya dia termegap-megap tidak bisa bernapas. Nah, akhirnya dia pulang ke rumah. Dia nggak tahu siapa itu karena sosok tersebut tidak pernah memberitahu siapa dirinya. Tiba-tiba Warokah bin Naufal memberitahu itu adalah Namus, betul? Iya, kayak gitu narasinya. Nah, pertanyaan saya,
Kenapa? Di mana nabi-nabi terdahulu kenal namus dari mana? Nggak ada. Makanya saya bilang begini Bang Zal, ini penutup nih, penutup. Warokah ini kuat dugaan. Ini kuat dugaan. Warokah ini mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Kenapa saya katakan dia kuat dugaan mengalami gangguan jiwa? Gini, dia bilang begini. Sesungguhnya seorang nabi itu memiliki tanda-tanda kenabian, kata Warokah. Nah, menurut Warokah, tanda-tanda kenabian itu adalah berupa di punggungnya itu ada segumpal daging berbulu. Atau bahasa kita itu tompel. Tahu kan tompel kan? Ya, tompel dulu, punya tompel kan? Nah, dari sejak kapan ada tanda kenabian itu berupa tompel? Sejak kapan? Makanya kuat dugaan Warokah bin Naufal mengalami gangguan jiwa. Ya sudah, coba. Gini Zal. Coba begini biar enak kita diskusi. Narasinya, tapi kamu udah narasimu itu terlalu jauh, Zal. Kita di situ membahas mengenai susah memang kalau orang sudah kena pengaruh, orang yang kena gangguan jiwa. Zal, maksud saya begini, Zal. Begini. Kamu percaya kepada Warokah bin Naufal? Ya, percaya. Dia kan ahli kitab. Oke, menurut dia Jibril lah yang menjumpai Muhammad. Menurut dia pula tanda kenabiannya ya yang tertulis dalam kitab-kitab terdahulu itu adalah tompel. Pertanyaannya begini, apakah di dalam Injil dan Taurat memang betul tanda kenabian itu berupa tompel? Ya nggak salah, tapi kan salah satunya gitu. Aku nggak tahu juga masalah itu, Des. Malang nasibmu. Ya sudahlah Zal, ya sudahlah. Kita intinya begini Zal. Semua yang kita bicarakan ini akan diambil ibrohnya, akan diambil kebaikannya oleh para penonton, ya. Jadi penonton kalian sendiri mengambil kesimpulan. Apakah apakah Muhammad itu layak atau apakah Islam itu layak untuk dipercaya? Karena kalau kita pelajari, cuman Alkitab ini yang perlu dipertanyakan. Narasinya di ayat Matius 4 tadi udah itu pokok dari intinya. Nanti baru ke penyaliban ininya. Apa yang kamu tanyakan kepada saya soal penyaliban, Zal? Kemarin saya mengeluarkan satu statement yang sangat kontroversi. Sebenarnya gini, orang-orang yang menanggapi video saya soal saya mengatakan bahwa keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan daripada iblis. Itu padahal iblis sudah tahu bahwa Yesus ini tidak akan bisa dicelakai, tapi dia akan berusaha mencari waktu yang tepat di ayat 13-nya. Siapa bilang dikatakan Yesus tidak bisa dicelakai? Ya, iblis sendiri kan ada di ayat Matius 4-nya, kan ada tercatat mengenai engkau bahwa malaikat akan datang di dalam peristiwa di Yesus berdoa itu kan malaikat datang itu ini. Begini, biar kita nggak kemana-mana ya, ini itu jadi bingung. Gini, statement saya pada waktu itu adalah keinginan untuk menyalibkan Yesus, Tuhan Yesus, itu adalah keinginan daripada iblis. Makanya yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah iblis dan sekutu-sekutunya dengan perantaraan atau lewat tangan-tangan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Roma, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, statement saya itu ditangkap oleh orang-orang yang pada waktu itu tidak nonton diskusi saya dengan Yusuf PI. Pada waktu itu kan saya diskusi dengan Yusuf PI. Nah, oke, Anda menonton. Nah, sebentar, biar saya selesaikan. Deki Gadas, MYM, Esra Soru, kemudian siapa lagi? Rudi Iskariot, Bom. Mereka itu nggak nonton waktu saya diskusi. Mereka lagi ngiler, lagi keluar ininya, ngilernya di bantal itu. Mereka nggak nonton. Lalu mereka mendengar, tenang. Lalu mereka mendengar, wah, Edis mengatakan bahwa salib Kristen itu adalah karya daripada setan katanya. Mereka tidak nonton. Yang saya bahas bukan perbuatan Yesus yang merelakan dirinya disalib, bukan perbuatan Yesus yang taat sampai mati disalib. Yang saya bahas adalah perbuatan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Jadi keinginan supaya Yesus disalib itu memang keinginan dari si jahat. Sebagai tanda bahwa mereka ingin membinasakan Yesus, mereka tidak suka dengan pengajaran Yesus, mereka ingin melenyapkan Yesus, makanya diserahkan kepada orang-orang Roma untuk disalibkan. Tetapi apakah mereka berhasil?
Apakah dengan cara menyalibkan Yesus sampai Yesus wafat, apakah itu berhasil? Iblis berhasil? Tidak. Justru Yesus bangkit, dan justru kebangkitan itulah yang menjadi dasar pondasi iman kekristenan. Nah, Jadi itulah titik dari ini. rencana jahat iblis ingin membinasakan Yesus. Rencana jahat iblis ingin membinasakan Yesus ditunggang balikan oleh rencana Bapa di sorga dengan cara dibangkitkan. Makanya keinginan iblis dengan keinginan Bapa di sorga itu selalu bertabrakan. Ya, Gitu tunggu loh. dulu, Des. Cuman orang-orang yang nggak nonton itu mereka tak tahu. Gimana? Saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh begini biar enak. Saya kemarin tuh udah bikin contoh. Ini saya ulang-ulang lagi nih karena banyak orang baru lagi yang datang. Gini. Saya kasih contoh. Ada gereja gubuk nih, gereja gubuk kecil di Anda kan orang Padang kan? Iya, betul. Dari cari ngomong Anda orang Padang. Saya bikin gereja di tengah-tengah orang Minangkabau. Ya kan? Wah, banyaklah yang tak suka dengan gereja ini. Akhirnya gereja gubuk ini dibakar. Wah, dipimpin oleh Zal, dibakar gereja ini. Keinginan Anda adalah membinasakan gereja, membinasakan umat Tuhan supaya tidak ada lagi pemberitaan Injil di situ. Ternyata setelah dibakar, bukan keinginan Anda yang terjadi. Justru gereja yang tadinya gubuk itu, yang dibakar oleh orang-orang Islam di Tanah Minang ini permisalan ya, ini tidak sungguh-sungguh terjadi. Ya, ternyata didengar oleh pemerintah, didengar oleh rakyat Indonesia yang lain. Wah, orang Kristen tertindas, teraniaya di Tanah Minang. Akhirnya presiden turun tangan, dibangunlah gereja yang makin besar. Jadi gerejanya tadinya gubuk, jemaahnya cuma 5 orang. Jadi viral karena teraniaya, gerejanya tambah gede, gedung besar, orang yang datang makin banyak, pemberitaan Injil malah makin besar. Pertanyaan saya kepadamu, keinginanmu terjadi nggak? Enggak. Tidak terjadi. Sebentar. Tenang. Biar saya jelaskan. Biar saya jelaskan apa peristiwa salib itu kira-kira seperti apa. Gini. Ketika keinginanmu tidak terjadi, tetapi yang terjadi adalah kebalikannya, betul nggak? Lawan daripada keinginanmu. Justru gerejanya makin tambah besar. Kamu ingin melenyapkan gereja, gubuknya kamu bakar gereja itu, gereja gubuk kamu bakar, tapi gerejanya makin tambah gedong, tambah besar. Nah, begini, saya mau tanya sama kamu. Apakah keinginan kamu untuk membakar gereja itu, dalam sudut pandang Kristen ya, itu berasal dari Bapa di surga atau berasal dari iblis? Ya, yang jelas kalau bermaksiat itu iblis, betul. Iblis lah ya. Iya, jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus, keinginan untuk membakar gereja itu memang keinginan iblis. Tetapi keinginan iblis itu tidak berhasil, justru malah dengan cara Yesus disalibkan, wafat, tetapi Bapa di surga membangkitkan dia. Jadi kalau ada yang ngomong keinginan untuk menyalibkan Yesus itu di latar, tenang. Tenang, biar saya selesaikan. Ini biar selesai, biar nggak berulang-ulang lagi. Begini, kalau misalnya keinginanmu untuk membakar gereja itu dilatar belakangi, ditunggangi oleh Bapa di sorga, berarti kamu mendapat penghargaan nggak dari Bapa di sorga? Ya, itu bukan penghargaan. Harusnya kamu dapat penghargaan kalau Bapa di surga lah yang menginisiasi itu. Tidak. Yang menginisiasi itu tetaplah iblis. Tetapi Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Mengizinkan itu terjadi bukan berarti dia adalah dalangnya. Begitu juga dalam peristiwa penyaliban. Di dalam peristiwa penyaliban itu Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Bukan berarti dia dalangnya. Kalau dia dalangnya berarti iblis Rudi Iskariot ya memang masuk surga. Karena apa? Karena iblis Yudas Iskariot, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menjadi karyawannya Bapa di surga. Gimana sih? Saya udah jelaskan itu berkali-kali. Ia nggak mudeng juga. Saya anggap dia nggak waras. Gimana? Itu kan sebenarnya ada nubuatnya untuk angkatan jahat salib itu, Des. Memang betul, kan sudah saya bilang yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang jahat. Jahat untuk angkatan jahat. Betul. Cuman yang jadi masalah ada orang-orang Kristen yang mengatakan yang menyalibkan Yesus itu adalah rencana Bapa di surga. Makanya saya bilang begini, nggak waras lagi. Mereka itu memang nggak waras. Gitu loh. Ya, narasinya memang begitu. Nanti kan Kristen ini akan menjadi besar, itu kan sudah nubuat juga dari Yesus, Des. Udah, intinya kemana-mana kamu. Intinya saya sudah menjelaskan itu. Kalau kalian tidak nyambung lagi, ya deritamu. Begitu saja ya. Oke?
Oke, Ladis. Oke, Ya, yang selamat penting malam. salib itu untuk angkatan jahat ya, Dis ya. Bagaimana? Yang penting salib itu buat untuk angkatan jahat ya. Bukan untuk salib, penebusan bukan dosa. salib itu nubuatan Tuhan. Ini juga bahasa-bahasamu salah. Begini loh. Salib itu sebenarnya adalah bentuk penghukuman yang asal usulnya itu dari orang-orang sebenarnya itu dari Fenisia itu asal usulnya. Diadopsi oleh orang Mesir, diadopsi oleh orang Yunani untuk menghukum seseorang. Dan itulah yang diterapkan kepada Yesus. Nah, keinginan untuk menyalibkan Yesus itu memang keinginan dari si jahat. Keinginan Bapa di surga apa? Keinginan Bapa di surga terhadap Yesus, terhadap penyaliban itu apa? Supaya Yesus tidak lari tunggang langgang seperti seorang pengecut seperti Isa. Yang diinginkan Bapa di surga adalah, wahai anakku, hadapi salib itu, jangan lari. Itu. Tetapi keinginan untuk menyalib itu tetap berasal dari si jahat. Gimana? Nah, inilah cara keteranganmu, Dis. Aduh. Ya, tidur dulu sana. Tidur dulu sana. Susah, dijelasin berkali-kali juga nggak paham. Yo, itu sudah saya jelaskan berkali-kali, teman-teman. Karena banyak orang-orang itu pansos. Begitu loh. Banyak orang nggak pernah dia nggak nonton detailnya gimana. Terus tiba-tiba dia kutip itu. Biar apa? Untuk naikin followers. Kan sudah saya bilang, kalau kamu buka Komal TikTok, kamu buka siaran. Yang nonton kamu 15 orang, 7 orang, 3 orang, itu pun HP-HPmu sendiri. Kamu bikin HP di situ 10 kan, biar ada kamu yang nonton gitu kan, tahu kan? Caranya gimana biar rame? Biar rame bahas Edis. Nggak percaya, bahas Edis biar rame. Nah, itulah yang terjadi biar teman-teman tahu ya. Gini teman-teman, TikTok ini sesuatu yang lagi fenomenal sekarang. Banyak orang bermain TikTok, ada motivasinya macam-macam. Motivasinya ada memberitakan sesuatu, menginfokan kebenaran biar orang dapat informasi yang benar. Tapi jangan salah, ketika menginformasikan sesuatu yang benar itu, banyak paus terbang. Singa, bangau, Ketika banyak paus terbang itu, banyak orang pengen. Wah, yang pertama adalah duit. Jadi ketika tidak ada yang nonton, ketika sepi, mereka membuat satu gebrakan-gebrakan biar ramai. Caranya, bahaslah Edis TV. Bahaslah Edis TV. Itu asal usulnya, gimana? Tapi percayalah, begini teman. Kalau kalian diawali dengan memberitakan kebenaran, percayalah teman-teman, gift apa segala macam itu datang sendiri. Gitu loh. Jadi kalau niat awalnya itu udah benar, nanti yang nonton juga rame sendiri. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kalau channel kalian sepi, berguru sama saya, gimana bang biar rame? Ya kalian itu harus mengasah apa yang kalian tahu. Beritakan kebenaran. Kalau yang kalian beritakan itu kebenaran, menarik, pasti orang datang. Kalau kalian aja ceritanya ngalor, ngidul, muter-muter, ya siapa yang mau lihat? Gitu loh. Ayo, silakan. Apalagi saya sekarang banyak menerima inbox nih. Bang, kenapa bang? Ini Bang RK begini. Lu saya nggak tahu. Nggak tahu saya. RK itu dulu komunikasi sama saya itu sekitar setahun yang lalu. Apa yang terjadi? Pada waktu itu dia naik ke channel saya. Saya suruh follow dia karena akunnya kena ban. Saya suruh follow dia nih sampai akunnya besar lagi. Itu setahun yang lalu. Setelah itu saya nggak pernah lagi komunikasi dan saya nggak pernah bahas-bahas dia. Terus katanya ini ya, jangan bilang ini. Ada dia membahas-bahas tentang statement saya. Dia bilang katanya itu orang bikin-bikin rumah apologet ini segala macam. Ya akhirnya dia diserang lah sama netizen. Ya ngapain juga lah dia bahas-bahas begitu. Jadi intinya ceritanya itu sebenarnya berasal dari dirinya sendiri. Sebenarnya kesalahannya itu berasal dari dirinya sendiri. Kalau saya pribadi saya nggak pernah ngurusin orang, betul. Saya tidak pernah nyinggung orang duluan tuh nggak pernah. Jadi biar kalian tahu jalan ceritanya, RK itu membahas statement saya bahwa saya mengatakan Yesus punya Tuhan. Loh,
Kalau kalian baca dalam Bible, Yesus berdoa, Tuhan Yesus itu berdoa. Maksudmu dia berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Apa kata Yohanes di Sungai Yordan? Engkau datang kemari dan ingin dibaptis, akulah yang seharusnya dibaptis. Itu kata Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tidak demikian. Supaya apa? Supaya, kata Tuhan Yesus, akulah yang dibaptis, supaya apa? Dengan cara demikianlah kita menggenapi maksud daripada Allah. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, apa yang Tuhan Yesus serukan? Allahku, Allahku. Ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Tuhan Yesus di dalam Bible itu memang punya Tuhan. Gimana? Maksudmu Tuhan Yesus seorang ateis? Gimana sih? Kalau kita menyampaikan Bible sampai kalau kamu muter-muter penjelasanmu ini begini yang ada itu Muslim tuh kabur. Muslim mau masuk Kristen, kamu jelasin dengan penjelasan muter-mutermu. Jelasin aja apa kata Bible, udah itu saja. Apakah Tuhan Yesus berdoa? Iya, Tuhan Yesus berdoa. Kok susah banget kamu mengatakan Tuhan Yesus berdoa? Maksudmu Tuhan Yesus seorang ateis yang gak pernah berdoa? Aduh, gimana sih kamu ini? Kamu bukan memberitakan pemberitaan Injil, kamu memberitakan dogma gereja. Begitu loh. Gak usah dogma-dogmaan. Injil itu simple. Beritakan tentang nama Yesus. Bagaimana kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jelas, simple. Begitu. Muslim itu tiap hari capek mereka itu. Ya gimana mereka mau menerima kebenaran? Gara-gara apa? Gara-gara penjelasan orang-orang Kristen yang muter-muter gini. Orang tadinya udah masuk Kristen, udah gampang kok, jelasin aja padanya. Nah, gara-gara video RK bahas-bahas begitu, terus dia bilang lagi katanya mau bikin rumah apologet, gara-gara dia singgung itu terus saya yang disalahin. Salah saya apa? Kan sudah saya bilang gini. Lebih baik kita itu punya jalan, punya cara yang diterima oleh masing-masing penonton. Begitu. Jangan kalau kena mental langsung cengeng, diserang netizen langsung ngambek. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Ayo silakan. Mari kita bersatu ya. Ini ajakan saya nih. Kepada seluruh apologet, tenang. Lihat ya. Saya kan sudah ada nih, sudah berjuang untuk mendirikan tempat rumah apologet. Saya ajak, ayo bergabung. Tapi saya nggak mau orang-orang yang punya reputasi nggak jelas untuk bergabung. Kita bergabung, ada tempatnya, gratis tempatnya itu. Tinggal kalian tempatin. Mari kita. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna.
Ya, tidak ada agama-agama tertentu. Oh, mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan. Untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong. Ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.